saya Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Kampus yang saya tempuhi sekarang yaitu Universitas Timor yang berada di bagian PPU pada khususnya atau pada umumnya Kota Kepha Manado. Dan saya di sini sebagai penyuluh ingin menjelaskan atau menyampaikan tentang sanitasi kandang. Silakan simak video berikut. Dan ini kandangnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang kita seorang petani peternakan, kita harus menjaga kebersihan dan juga kita harus mencuci kandang dan memandikan ternak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Untuk selanjutnya simak video berikutnya. Dan di sini saya menyiapkan air serta sapu dan skop. Skopnya itu untuk menyekop feses babi dan sapunya itu untuk menyapu lantai yang penuh dengan feses, dan air ini untuk mencuci kandang. Dan untuk selanjutnya kita mencuci kandang ini supaya kandangnya bisa bersih dan ternak ini bisa terhindar dari penyakit ataupun lain-lainnya. Kita mencuci kandang dan kandangnya bersih. Dari bagian belakang beluang, karena kalau di bagian telinga babinya akan meluap. Dan ini saya sudah habis membersihkan dan mencuci kandangnya dan sekalian memandikan semuanya. Dan ini kondisi kandang saat ini, lantainya sudah bersih dan bawahnya sudah bersih juga. Dan sanitasi yang merupakan sebuah program sanitasi yang bertujuan umum mencegah dan masuk dan pindahnya penyakit yang menyerang ternak. Sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan pindahnya bibit penyakit yang menyerang pada ternak. Dan untuk mewujudkan sanitasi yang baik, kita harus merawat atau membersihkan kandang.
Nah, bagaimana syarat kandang yang baik? Yang pertama, kandang dibangun dengan model terbuka di bagian atapnya. Dan yang kedua, lantai kandang harus sebaiknya dibuat dari datar yang kuat dan agak sedikit miring. Dan yang ketiga, atap dapat dibuat dari seng, tapi sebaliknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap panas. Dan yang ketiga, luas kandang harus sesuai dengan usia dan keadaan ternak babi. Dan yang keempat, lokasi yang sesuai. Dan yang kelima, letak kandang. Dan yang keenam, memiliki bak atau tempat tampungan bakteri. Menjaga sanitasi dalam kandang dengan cara menyiram dan menggosok lantai kandang secara teratur. Dan yang kedua, membersihkan kotoran babi sering-sering mungkin. Dan yang ketiga, membersihkan tempat pakan dan minum setiap hari. Dan yang terakhir, merancang kandang agar aliran udara dan sinar matahari bisa masuk. Dan juga kita membersihkan area luar kandang seperti semak-semak dan sampah, dan juga menjaga kebersihan badan babi, memberikan peralatan perlengkapan seperti skop sedang dan ember atau bahan lain-lain. Manfaat sanitasi kandang yang pertama, mencegah serangan penyakit pada hewan ternak. Dan yang kedua, mencegah kesehatan hewan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan yang ketiga, kualitas daging selalu terjaga karena terbatas dari kontaminasi atau mikroorganisme. Yang keempat, menekan biaya pengorbanan hewan ternak. Dan yang kelima, meningkatkan nafsu makan ternak sehingga berat badan selalu terjaga. Dan yang keenam, kondisi kandang dan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi peternak. Dan jika kita para peternak atau non peternak tidak menjaga sanitasi kandang dan peralatan ternak, maka yang akan terjadi pada ternak yaitu berkembangnya mikroorganisme yaitu berbahaya. Dan juga untuk kita peternak, jika tidak menjaga sanitasi kandang dan peralatan ternak, maka yang terjadi akan terjadinya perkembangan mikroorganisme berbahaya dan mengakibatkan ternak terserang penyakit. Dan jika hal itu terjadi, maka akan turunnya hal reproduksi dan juga kualitas daging akan menurun. Dan itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk peternak dan non peternakan. Terima kasih. Dadah.